Oke, sudah bisa kita mulai ya? Sudah, Dok. Baik, sebentar ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Mari kita lanjutkan kembali kuliah PA kita. Kali ini akan membahas tentang kanker paru ya. Nah, ini capaian pembelajaran yang akan capaian pembelajaran kita hari ini. Setelah menyelesaikan kuliah ini, mahasiswa semester 4 mampu menjelaskan tentang keganasan pada paru ya, yang sering ditemukan secara klinis. Sedangkan kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa mampu menjelaskan tentang metode pengambilan spesimen pada kanker paru, kemudian mengetahui jenis-jenis histologi dari kanker paru, mengetahui cara mendiagnosis kanker paru, dan mengetahui tentang metastasis kanker paru. Nah, ini adalah epidemiologi ya untuk kanker paru. Yang warna biru itu menunjukkan insidensi dari kanker paru. Yang warna merah dia menunjukkan mortalitas. Kalau kita perhatikan gambar ini ya, tabel ini, kita lihat ini memang kejadian pada kanker paru, kejadian kanker paru pada laki-laki memang lebih banyak ya dibandingkan dengan perempuan ya. Nah, yang menarik di sini kita lihat warna biru dengan warna merah ini hampir-hampir sama banyaknya ya. Ini menunjukkan bahwa kematian yang diakibatkan oleh kanker paru itu cukup besar ya. Oke, ini adalah metode pengambilan sampel untuk kanker paru ya. Jadi kita tahu pemeriksaan DPA itu kan ada dua, yaitu sitologi dan histopatologi. Kalau sitologi kita bisa mendapatkan spesimen itu dari eksfoliatif, artinya sel-sel yang lepas. Kemudian dari abrasif sitologi, artinya dari sel-sel yang memang dilepas secara paksa. Kemudian dari fine needle aspiration atau fine needle aspiration. Fine needle aspiration cytology. Nah, yang eksfoliatif itu bisa kita dapatkan dari sputum atau dari torakosentesis. Torakosentesis ini maksudnya adalah dari pengeluaran dari cairan pleura ya. Jadi kalau misalnya ada efusi pleura, prosedur pengeluaran cairan pleura itu disebut sebagai torakosentesis. Nah, diharapkan di sputum maupun di torakosentesis, andai kata ada sel-sel tumor, itu bisa kita jumpai sel-sel yang lepas di sana. Kalau abrasif sitologi, kita bisa dapatkan dari bronchoalveolar lavage, jadi dari cucian bronchoalveolar. Jadi pada prosedur bronkoskopi itu biasanya bronkus dan alveolinya itu dicuci, jadi airnya itu diperiksa, cairan cuciannya itu diperiksa. Kemudian ada bronchial brushing, itu sikatan bronkus. Ya, jadi kalau dijumpai tumor di sana, maka dilakukan sikatan bronkus. Ya, dilakukan sikatan bronkus biasanya kalau dihapus di atas objek las, maka sel-sel yang ada pada tumor tersebut, pada massa tersebut akan kelihatan ketika dievaluasi di bawah mikroskop. Kemudian ada bronchial washing, hampir sama dengan bronchoalveolar lavage ya. Nah, kemudian fine needle aspiration, ini menggunakan needle ya, menggunakan jarum ya. Jarumnya khusus ya. Jarumnya khusus. Nah, ini bisa melalui beberapa jalur ya. Jadi bisa transbronchial, transesofageal, dan bisa juga percutaneous atau transthoracic. Jadi kalau percutaneous transthoracic ini dia
dari dinding dada, jadi menembus kulit. Biasanya jarumnya masuk tuh di sela-sela iga, ya. Nah, seperti itu. Jadi CT guided artinya bukan hanya sembarang-sembarang aja tuh jarumnya masuk ke dalam rongga toraks, ya, tapi harus dipandu oleh CT scan supaya lebih terarah, ya. Kemudian kalau histopatologi dia biasanya biopsi jaringan, apakah itu transtorakal ataupun transbronkial. Transtorakal itu sama seperti tadi, seperti fine needle, memakai jarum khusus, tetapi nanti yang diperoleh itu adalah jaringan gitu. Jadi biasanya small biopsi pada transtorakal ini dia menggunakan yang disebut sebagai core biopsi, jarum core biopsi. Jadi dia nanti spesimennya akan berbentuk seperti cacing-cacing gitu. Jadi needle-nya itu lebih besar, ya. Dia udah langsung dengan mata pisau gitu. Jadi dia nanti sekalian nanti waktu kita tusukkan yang diperoleh nanti adalah jaringan seperti itu. Kalau nanti masih bingung kayak mana core biopsi, coba nanti di searching lagi, ya. Kemudian juga bisa transbronkial, ya. Jadi misalnya pada saat bronkoskopi, kita lihat ada massa tumor pada bronkus. Lalu kita cubitlah sedikit massa pada bronkus tersebut, tuh disebut dengan pemeriksaan histopatologi biopsi, ya, small biopsi. Atau bisa reseksi, artinya reseksi ini dia mengambil sebagian dari lobus paru, jadi dia open. Jadi ini termasuk operasi yang besar, ya. Jaringannya juga pasti lebih besar diperoleh daripada yang transbronkial maupun transtorakal tadi. Nah, ini kita membicarakan tentang fine needle biopsy. Fine needle biopsy tadi itu termasuk pada pemeriksaan sitologi, ya. Jadi dengan berkembangnya teknik imaging, ya. Nah, maka pemeriksaan fine needle biopsy ini sangat disukai karena mengambil biopsi itu sekarang dipandu dengan CT scan ataupun USG, ya, sehingga menghasilkan lapangan diagnostik yang lebih adekuat. Kenapa? Karena kalau dipandu tadi saya sudah sebutkan, jarum tadi itu perginya tuh terarah gitu. Jadi kalau misalnya kita tahu tumornya itu adanya di sela iga keempat misalnya. Nah, maka tumor tadi itu akan menuju sela iga keempat. Nah, mengenai kedalamannya itu nanti akan dipandu oleh CT scan maupun USG seperti itu. Jadi jarum tadi memang benar-benar tepat berada pada masa tumornya. Kemudian fine needle biopsy ini juga discomfort dari pasiennya itu juga diminimalisir, ya. Biasanya kalau misalnya dengan pemeriksaan histopatologi itu dia mungkin jarumnya lebih besar, ya, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan pada pasien. Ya, ataupun misalnya harus open biopsi yang membuka rongga torak, itu kan mungkin lebih tidak nyaman lagi pada pasien. Tapi dengan fine needle biopsi ini ketidaknyamanan itu bisa diminimalisir. Kemudian yang paling hebatnya lagi, hasilnya itu dia bisa ditunggu, ya. Hasilnya itu cepat, ya, bisa ditunggu dalam 1 jam bisa mendapatkan hasil, ya. Menentukan apakah ini memang suatu kanker paru atau bukan kanker paru bisa kita peroleh dengan cepat. Dan yang lebih bagusnya lagi, ternyata pemeriksaan sitologi atau fine needle biopsy ini juga memiliki akurasi yang tinggi gitu, sehingga bisa semakin mempertajam diagnosis. Nah, berbicara tentang akurasi, ya, jadi akurasi dari pemeriksaan sitologi ini, ya,
itu sebenarnya tergantung pada seberapa besar pengalaman dari radiologis dan patologisnya. Andai kata pengalaman radiologisnya ini sangat berpengalaman dan patologisnya juga sangat berpengalaman, maka akurasi dari pemeriksaan fine needle biopsy ini bisa mencapai lebih dari 90% ya. Nah, jadi radiologisnya mampu mengarahkan ya, memandu, patologisnya pun mampu mengarahkan jarum tepat pada sasarannya, tentu saja itu akan menghasilkan akurasi dari hasil yang lebih besar ya. Kemudian yang perlu kita ingat bahwa andai kata nanti hasilnya negatif, bukan berarti itu menyingkirkan suatu malignansi ya. Karena ada kondisi-kondisi yang kita sebut sebagai false positif maupun false negatif. False positif itu artinya disangka dia tumor paru, ternyata bukan tumor paru. False negatif disangka nggak ada tumor paru, tapi ternyata ada tumor parunya, seperti itu. Nah, keadaan-keadaan yang menyebabkan false positif itu misalnya adanya proliferasi dari epitel bronkial yang reaktif. Jadi banyak epitel bronkial yang berkelompok-kelompok sehingga kita sangka itu suatu adeno-CA gitu. Ternyata bukan. Atau ada squamous metaplasia. Kita sangka dia squamous cell carcinoma, rupanya bukan ya. Atau ada reaktif mesotelium yang membentuk sel bol, kelompokan-kelompokan sel mesotel. Kita sangka dia adeno-CA, ternyata bukan, seperti itu. Dan keadaan-keadaan lainnya. Jadi memang benar-benar saya sebutkan memang butuh pengalaman yang besar ya dalam membaca sediaan sitologi ini. Ya. Kemudian false negatif. Ya negatif, padahal sebenarnya ada sel tumornya. Mungkin saja pada saat pengambilan spesimen itu dia tidak kena. Karena tumor ini kan komposisinya banyak ya. Ada yang sel tumor padat, terus di sekitarnya ada perdarahan, di sekitarnya ada nekrosis, di sekitarnya ada fibrotik ya. Yang terambil misalnya perdarahannya, yang terambil misalnya nekrosisnya atau fibrotiknya. Ya pastilah kita bilang nggak ada sel tumornya gitu. Padahal sebenarnya sel tumornya ada gitu, cuma tidak terambil seperti itu. Jadi jangan buru-buru mengatakan ini tidak ada sel tumor. Gitu. Padahal sebenarnya kalau secara radiologi mungkin ada ya, mungkin perlu diulang lagi proses prosedurnya ya. Nah, berbicara tentang sensitivitas ya, kita lihat di sini yang paling tinggi sensitivitasnya adalah fine needle aspiration. Ya, sekitar 75 sampai 95%. Sedangkan yang lain-lain itu seperti bronchial brushing, washing ya, itu juga cukup tinggi sensitivitasnya. Yang paling rendah adalah sputum ya. Dan secara keseluruhan sensitivitas dari pemeriksaan sitologi ini adalah 87% dan spesifisitasnya adalah 90%. Kemudian sensitivitas dari pemeriksaan sitologi ini juga tergantung dari lokasi tumor ya. Nah, tumor ini dia bisa berlokasi di perifer, bisa berlokasi di sentral ya. Jadi prosedur yang dilakukan itu juga harus menyesuaikan dengan lokasi tumornya. Jadi kalau lokasi tumornya itu adanya di perifer, maka prosedur yang dipilih adalah transtoracal fine needle aspiration, transtoracal fine needle biopsy. Ya, andai kata dia tumornya itu letaknya agak ke sentral, mungkin pilihannya adalah transbronchial fine needle biopsy. Nah, jadi kadang-kadang bisa juga ini lokasi tumor ini kurang ergonomis kali ya. Jadi dia di perifer tidak, di sentral tidak, dia agak ke tengah-tengah sehingga mungkin agak sulit dijangkau oleh jarum ya. Sehingga tidak
mungkin spesimennya kurang memuaskan ya, sehingga bisa saja dia sensitivitasnya jadi rendah. Kemudian tadi yang paling penting adalah pengalaman atau jam terbang dari cytopatologisnya. Jadi semakin berpengalaman, semakin cytopatologis ini bisa membedakan antara yang mana reaktif mesotel dengan adenokarsinoma, ya yang mana yang yang reaktif bronchial epitel, yang mana adenokarsinoma seperti itu. Jadi bisa langsung membedakan antara keduanya. Nah, tadi itu pemeriksaan sitologi. Pemeriksaan histologi atau histopatologi berarti kan mengambil jaringan, ya. Biasanya kalau misalnya di fine needle biopsi jaringan transbronkial, biasanya itu kan mencubit ya, mencubit. Jadi mengambil sebagian kecil dari massa yang ada di bronkus. Nah, biasanya itu kan nanti spesimennya sangat kecil-kecil gitu ya. Nah, kebanyakan nih pengalaman di praktek ya biasanya kurang berhasil ya. Karena tadi komponen tumor-tumor tadi yang saya sebutkan, mungkin dia nggak terambil sel tumornya ya, sehingga pada saat diperiksa tidak ada sel tumor. Padahal jelas ada massa tumor di bronkus ya. Dan biasanya kebanyakan ya cubitan-cubitan bronkus itu dia menghasilkan artefak ya. Artefak itu kayak ya inilah masa-masa yang tidak penting gitu ya, tidak bermakna seperti itu. Kemudian transbronchial biopsi ini juga prosedurnya cukup sulit ya. Kalau percutaneous needle biopsi biasanya dia menyebabkan komplikasi ya. Salah satu komplikasinya adalah pneumotorak ya. Kemudian frozen section ya, frozen section ini berarti sudah operasi besar ya. Ini frozen section ini maksudnya potong beku, artinya pasien tadi itu dilakukan operasi besar, pembukaan rongga dada, mungkin pengambilan sebagian lobus paru gitu ya, lalu dilakukan frozen section durante operasi. Nah, itu juga sulit membedakan antara kondisi-kondisi ini. Antara displasia dengan CA ini udah ganas apa belum ya gitu, agak susah gitu. Jadi kalau histologi memang histopatologi memang kurang ini, walaupun dia gold standar ya, tapi banyak ketidaknyamanannya gitu. Nah, ini adalah klasifikasi dari tumor paru berdasarkan WHO tahun 2015. Coba diperhatikan, ini banyak sekali jenis-jenis histologi dari kanker paru. Coba, ada yang adeno, ada squamous. Adeno itu sendiri banyak lagi variannya. Ya, segini banyak yang mesti dihafalin oleh seorang patologis itu sebenarnya tidak gampang ya. Nah, jadi kemungkinan untuk keliru itu juga besar gitu ya. Tapi tadi itu butuh jam terbang yang tinggi sehingga diagnosisnya bisa lebih akurat. Kemudian tentang tipe histologi yang banyak tadi itu, secara umum bisa dibedakan atas dua saja. Nah, ini juga berpengaruh terhadap pemberian terapi ya. Jadi secara histologi itu kanker paru dibedakan atas non-small cell lung cancer atau small cell lung cancer. Non-small cell itu dia ada 3 lagi, dibagi lagi, ada squamous cell carcinoma, ada adenokarsinoma, ada large cell carcinoma. Dulu squamous cell carcinoma ini dia lebih banyak porsinya, karena perokok-perokok zaman dulu itu kan merokok kretek ya, di mana partikel-partikel rokoknya itu dia lebih besar. Sehingga kalau masuk ke dalam saluran nafas, dia tersangkut pada saluran nafas besar. Nah, sedangkan zaman sekarang ini,
rokok-rokok yang ada itu kan sudah lebih mild ya, partikelnya udah lebih kecil, sudah lebih nano-nano ya, ukurannya nano maksudnya, dia bisa masuk sampai ke saluran nafas yang terkecil sekalipun gitu. Makanya sekarang itu adenokarsinoma sudah mengalahkan porsinya dengan squamous cell karsinoma. Ya, lebih banyak sekarang adenokarsinoma ya, oleh karena produk rokok tadi. Nah, kemudian non-small cell lung cancer tadi itu jumlahnya 80-85% dari seluruh kanker paru. Dia dibedakan berdasarkan morfologinya, imunochemistry-nya, molekular testing-nya. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa adenokarsinoma itu merupakan yang terbanyak menggantikan squamous cell karsinoma. Adenokarsinoma di antara non-small cell lung cancer tadi terbanyak dia 35%, squamous cell dia 30%, dan large cell adalah 15%. Adeno-CA tadi itu merupakan yang terbanyak, jenisnya terbanyak, sering pada perempuan, sering dijumpai pada non-smoker, tapi tetap saja terbanyak pada smokers, dan letaknya perifer. Nah, kalau squamous dia letaknya lebih ke sentral. Nah, kemudian squamous cell karsinoma itu dia sangat kuat hubungannya dengan smoking, dengan merokok, dan biasanya berpotensi untuk menyebabkan kavitasi. Prognosisnya jelek. Dan tadi letaknya di sentral. Kalau red cell karsinoma, dia biasanya lokasinya di perifer juga. Biasanya tumornya ukurannya sangat besar, lebih dari 4 cm. Nah, ini small cell ya. Tadi kalau non small cell dia menduduki 80-85, kalau small cell dia menduduki porsinya 20% dari seluruh kanker paru. Biasanya juga terjadi pada smokers ya. Nah, kalau small cell ini dia ciri khasnya adalah disertai dengan paraneoplastic syndrome dan sindroma vena cava obstruction. Prognosisnya jelek ya. Nah, selain dari non small cell dan small cell lung cancer tadi, ada sel-sel jenis-jenis kanker paru yang lain. Ada seperti limfoma maupun sarkoma, meskipun itu sangat jarang. Nah, diagnosis dari kanker paru, kita sudah sebutkan sebelumnya, bahwa ada pemeriksaan sitologi dan ada pemeriksaan histopatologi. Nah, dari pembicaraan sebelumnya bahwa sensitivitas dari akurasi dari sitologi ini kan cukup tinggi ya. Makanya sitologi ini sering dijadikan initial evaluation sebelum para klinisi melakukan tindakan yang lebih invasif ya. Seperti pengambilan massa tumor, ya tadi biopsi ataupun reseksi. Nah, biasanya 70% dari non small cell ini dia datang dalam stadium yang sudah tinggi ya. Nah, dan biasanya pengobatan dari tumor paru ini dia harus berdasarkan tipe histologinya. Jadi kalau squamous beda pengobatannya dengan yang adeno, beda lagi dengan yang small cell. Ini nggak usah. Nah, ini juga nggak usah. Nah, kita langsung aja ke squamous cell carcinoma. Adalah tumor epitelial yang ganas yang menunjukkan keratinisasi. Ya, jadi ada keratinisasi, pembentukan keratin. Dan atau intercellular bridge. Ya, intercellular bridge ini adalah jembatan antar sel. Ya, jadi kalau misalnya pada sel squamous yang normal itu ada jembatan antar selnya, biasanya dia berwarna putih itu. Nah, jadi sel antara sel yang satu dengan sel yang lain itu ada jembatannya. Nah, biasanya kalau misalnya sel-sel
menandai ini tumor squamous gitu ya, kita lihat dari jembatan antar selnya ya, dari intercellular bridge-nya. Oh, ini squamous nih, ada intercellular bridge-nya. Ya. Nah, ini adalah klasifikasi tadi dari WHO tahun 2015 untuk squamous cell. Jadi ada keratinizing, ada non keratinizing. Ini ada lesi pre-invasif, yaitu squamous cell carcinoma in situ. Dikatakan in situ apabila sel-sel tumornya belum menembus basement membran, ya, atau membran basal, belum invasif ke stroma. Nah, ini dia squamous cell carcinoma secara histopatologi dan secara sitologi. Ini kita lihat ada kelompokan sel-sel tumor squamous ya, terdiri dari sel-sel squamous dengan inti yang bulat membesar, bulat oval membesar, kromatinnya kasar ya, ada yang hiperkromatik juga ya. Kemudian sitoplasmanya eosinofilik. Di sini intercellular bridge-nya udah nggak kelihatan lagi ya, nggak kelihatan lagi. Biasanya kalau seperti ini gambarannya, ini adalah tipe yang keratinizing ya, dia membentuk massa keratin. Ini juga massa tumornya ya. Nah, ini massa tumor. Oke, ini adalah sitologi. Sitologi juga seperti itu. Jadi tumor-tumornya ini dengan inti yang bulat oval membesar, kadang-kadang juga sudah lebih pleomorfik ya, artinya dia besar. Bentuknya nggak bisa kita tentukan dia apakah oval atau udah pokoknya irregular deh pokoknya. Kemudian sitoplasmanya banyak, eosinofilik ya. Nah, kromatinnya kasar, ada yang hiperkromatik ya. Ini kasar, yang ini hiperkromatik seperti itu. Nah, yang khas untuk sitologi dari SCC ini adalah background-nya, latar belakangnya yang sangat kotor ya. Ini disebabkan karena proses keratinisasi tadi ya. Jadi latar belakang dari squamous cell carcinoma itu dia biasanya lebih kotor karena banyak massa debrisnya. Ini juga kalau kita lihat dia adalah sel-sel tumor yang sudah malignan ya. Ini sudah irregular membrannya ya. Ini ada yang spindle juga. Ya, ini sitoplasmanya banyak ya, eosinofilik. Ya, walaupun NC rasio meningkat ya, tapi tetap kelihatan sitoplasmanya. Ini juga kelompokan sel-sel tumor yang lebih padat lagi ya, dengan kromatin yang kasar ya. Nah, seperti itu. Sekarang ke adenokarsinoma. Ini adalah klasifikasi adenokarsinoma menurut WHO tahun 2015. Nah, adenokarsinoma itu sendiri tuh banyak banget variannya, ya. Jadi kalau seorang patologis itu memang harus mengenali ini semua gitu. Memang tidak semuanya adenokarsinoma itu menunjukkan semua ini gitu ya. Yang paling sering itu adalah asinar. Ini yang paling sering ya. Kalau yang lain-lain itu dia jarang-jarang ya, jarang-jarang ditemukan. Tapi harus tahu ya. Nah, ini adalah gambaran adenokarsinoma. Ini kita lihat ada struktur kelenjar dengan pelapis epitel kolumnar. Kalau kita lihat kolumnarnya ini udah dengan inti yang malignan ya. Ditandai dengan inti yang bulat oval membesar, kromatinnya kasar, sebagian dia hiperkromatik gitu ya, sitoplasmanya eosinofilik. Nah, ini kalau kita lihat dia merupakan sudah adenokarsinoma yang invasif karena ini membran basalnya ini sudah jebol ya, sudah jebol karena sel-sel tumornya sudah menginvasi stroma. Jadi kalau kita lihat di dalam stroma jaringan ikat fibros ini,
sudah banyak sel-sel tumor juga, makanya ini disebut sebagai invasif. Andai kata tadi ini membran basalnya masih intak atau masih utuh, maka ini kita sebut sebagai adenokarsinoma in situ. Jadi memang parameternya adalah di basement membrannya atau membran basalnya. Nah, kemudian di sini kita juga lihat banyak sel-sel radang limfosit nih yang bintik-bintik hitam ini ya. Itu menandakan bahwa reaksi imun kita terhadap invasi dari tumor. Nah, biasanya kalau terjadi mikroinvasi ya pada kelenjar ini ya, biasanya sel-sel radang ini akan berkumpul gitu di sekitar daerah mikroinvasi itu ya. Itu menandakan ada sel tumor yang mau menjebol basement membran gitu. Jadi berkumpul lah seperti bala tentaranya. Jangan invasi seperti itu ya. Nah, itu tanda-tanda mau invasi. Nah, bisa saja tetap saja nanti membran basal ini terdegradasi oleh sel-sel tumor dan sel tumornya juga akan keluar menuju stroma ya. Nah, ini adalah sitologinya ya, sitologi dari adenokarsinoma. Biasanya dia membentuk kelompokan-kelompokan seperti ini. Jadi sel-sel karena adenokarsinoma ini seperti punya lem gitu ya, lem antar selnya gitu. Jadi dia membentuk kelompokan-kelompokan ya seperti ini. Bahkan dia bisa membentuk sel ball. Jadi ada bentuk sel-sel yang membentuk seperti bola. Ya, tapi di sini nggak kelihatan. Nah, jadi adenokarsinoma itu kan punya grade ya, mulai dari well differentiated sampai poorly differentiated. Nah, jadi kalau dia well differentiated artinya kohesi antara selnya ini masih bagus. Jadi kohesi itu artinya kelekatan, keeratan dari satu sel dengan sel yang lain itu masih erat gitu, masih bagus eratnya ya seperti ini. Tapi kalau dia sudah poorly ya, pertama sekali dia kohesi antar selnya sudah jelek nih. Sudah jelek ya, sudah bahkan ada yang mau main sendiri, main tunggal gitu. Sel-sel tunggal, nggak mau berkelompok lagi ya. Dan secara morfologinya pun juga sudah lebih jelek ya, sudah sangat pleomorfik ya. Seperti itu. Nah, ini bronchoalveolar carcinoma varian. Nah, ini dia berdasarkan WHO tahun 2004. Yang tadi kita bahas adalah WHO tahun 2015. Dulu ada varian ini pada adenokarsinoma. Tetapi pada WHO 2015 itu sudah tidak ada lagi. Diganti sebagai lepidic growth pattern. Jadi bronchoalveolar carcinoma tadi diganti sebagai lepidic growth pattern. Seperti inilah dia gambaran lepidic growth lepidic adenokarsinoma. Maksudnya lepidic adenokarsinoma. Ya, seperti ini. Jadi dia ada hobnail. Hobnail itu seperti paku yang disusun-susun di atas meja gitu kan. Jadi dia menonjol-nonjol gitu ya. Seperti ini. Ini adalah pola dari lepidik ya pada alveolar ini. Kemudian large cell carcinoma ya, sel-sel non small cell lung cancer yang undifferentiated. Dia tidak memiliki ciri-ciri squamous maupun ciri-ciri adenokarsinoma. Ya. Nah, ataupun dia small cell. Nah, ini dia klasifikasinya menurut WHO tahun 2015. Ada large cell yang murni, ada large cell juga yang kombinasi dengan neuroendokrin. Nah, neuroendokrin ini dia ciri-cirinya mirip kayak small cell ya. Neuroendokrin lah pokoknya dia neuroendokrin, memiliki ciri-ciri neuroendokrin seperti molding, seperti apa tuh namanya? Kromatin yang salt and pepper seperti itu ya. Nanti kita lihat.
Ini large carcinoma, kalau kita lihat ini sel-selnya lebih besar-besar, dia tidak menunjukkan seperti squamous dan juga tidak menunjukkan seperti adeno. Jadi kita golongkan dia non-small cell lung cancer yang tipe large cell. Nah, ini dia secara sitologinya. Dia banyak sel-sel tunggal juga ya, dia selnya besar-besar. Nah, dia syncytial cluster, jadi kelompokan sel-sel syncytial. Syncytial tuh maksudnya gini, batas antar selnya itu udah nggak jelas lagi. Artinya sitoplasma sel yang satu dengan sitoplasma yang sel yang lain itu saling menyatu gitu. Jadi sudah nggak ada batasan lagi ya. Dengan nuklei yang irregular, kromatinnya clearing, anak inti yang menonjol. Nah, ini dia clearing tadi. Clearing ya. Kemudian anak inti yang menonjol ya, anak inti yang menonjol seperti ini ya, seperti ini ya. Kemudian small cell carcinoma, dia tumor epitel malignan ya, terdiri dari small cell dengan sitoplasma yang sedikit. Kemudian batas selnya jelas, tapi dia memiliki kromatin yang bergranul, yang saya sebut sebagai salt and pepper tadi, ya, tidak memiliki nukleoli. Dia tumornya bulat, selnya bulat, oval hingga spindle. Ada dijumpai nuklear molding dan ada dijumpai nekrosis dan mitosis. Ini adalah klasifikasi menurut WHO 2015. Ini dia small cell yang saya bilang tadi. Dia bentuknya bulat oval hingga spindle ya, kecil-kecil ya. Ukurannya 2 sampai 3 besar limfosit. Nah, ini ada molding. Molding itu seperti apa? Molding itu seperti dia menyesuaikan dengan bentuk sel tetangganya gitu. Atau bisa juga kita sebut sebagai puzzle. Kalau puzzle itu kan dia pasti menyesuaikan bentuk ya, supaya dia bisa klop gitu ya. Nah, kalau small cell itu ciri-ciri small cell itu juga begitu, ada moldingnya ini dia. Jadi dia menyesuaikan bentuk sel tetangganya. Nah, seperti ini juga ya, dia menyesuaikan bentuk. Nah, seperti ini kan kayak puzzle kan, seperti ini. Dia di ukurannya 2 sampai 3 kali limfosit, dia ada carrot shape ya. Terus dia powdery. Jadi seperti ini ya, dia salt and pepper ini dia. Kalau yang salt itu kan dia biasanya granulnya halus ya. Kalau pepper itu biasanya granulnya kasar. Jadi salt and pepper tuh kasar halus seperti itu. Ya. Ini juga lihat molding-moldingnya juga, ini masih. Kemudian imunohistokimia. Jadi pada satu saat itu bisa saja ya seorang patolog itu dia menemukan keraguan atau menemukan apa ya, kebingungan gitu ya untuk membedakan apakah ini tumor epitel ataukah tumor mesenkim seperti itu. Jadi kita butuh bantuan pemeriksaan yang lain, yaitu pemeriksaan imunohistokimia. Kalau pada kanker paru, pemeriksaan imunohistokimia itu dia berguna untuk memastikan bahwa ini memang tumor yang memiliki diferensiasi neuroendokrin. Kayak tadi misalnya ini small cell apa adeno ya gitu. Nah, kadang-kadang kita mungkin kurang jeli melihat ini ciri-ciri neuroendokrin. Ciri-ciri small cell kayaknya mirip-mirip kayak adeno deh. Sebenarnya adeno atau small cell gitu. Makanya kita butuh pemeriksaan imunohistokimia. Ya, pemeriksaan imunohistokimia dengan menggunakan marker-marker untuk neuroendokrin. Nah, marker-marker itu adalah NSA atau Neuron Specific Enolase, synaptophysin, kromogranin itu yang lazim, ya. Jadi andai kata ini marker-marker ini positif, berarti benarlah
bahwa si tumor ini merupakan tumor neuroendokrin atau small cell, ya. Kemudian dia juga berguna untuk membedakan antara tumor primer dengan tumor sekunder. Andai kata ada tumor paru, ya, setelah dievaluasi dia ternyata adenosea. Terus kita nanya lagi, ini adenosea-nya ini dia merupakan tumor primer di paru atau dia tumor metastasis seperti itu. Nah, kita nggak akan mungkin bisa menemukan jawabannya kalau kita tidak menggunakan pemeriksaan imunohistokimia. Makanya kita harus menggunakan pewarnaan TTF1. Ya, TTF1 ini adalah thyroid transcription factor 1 yang sangat organospesifik. Artinya dia akan tertampil hanya pada organ paru saja gitu. Jadi andai kata ini tadi diperiksa tumor ini TTF1-nya negatif, berarti dia bukan tumor primer paru. Begitu. TTF1 ini juga sebenarnya organ spesifik untuk tiroid, ya. Nah, pada kasus ini kita harus pastikan dulu bahwa di tiroidnya tidak ada kelainan, sehingga apabila dia TTF1-nya positif, kita yakinlah bahwa ini adalah tumor primer di paru. Ya. Nah, kemudian kita butuh juga ini sitokeratin 7, sitokeratin 20. Andai kata tadi TTF1-nya negatif, berarti kan dia tumor metastasis. Terus kita nanya lagi, ini tumor metastasis dari mana ya gitu. Nah, kita mungkin perlu pemeriksaan tambahan tadi CK7 sama CK20. Andai kata tadi CK7-nya positif, maka kemungkinan ini adalah dari ovarium. Tetapi kalau misalnya CK20-nya positif, maka kemungkinan besar ini adalah dari kolorektal seperti itu. Jadi kalau adenokarsinoma kolorektal yang bermetastasis ke paru, begitu ya. Nah, ini ada beberapa marker-marker untuk epitelial, neuroendokrin, untuk spesifik ya. Kalau misalnya contoh yang spesifik lainnya adalah PSA. Andai kata PSA itu dia positif, maka kita bisa pastikan tumor yang ada di paru ini adalah tumor prostat. Ya, karena PSA ini sangat spesifik untuk organ prostat. Ya. Marker lainnya adalah untuk limfoid ya, seperti CD20, CD30 ya, seperti itu. Ini Ki67 sebenarnya bukan marker yang apa ya, dia sebenarnya ini adalah pemeriksaan untuk mengetahui indeks proliferasi ya, indeks proliferasi. Jadi semakin dia tertampil ya, cut off dari Ki67 ini kan dia 20%. Dia tertampil pada lebih dari 20% sel-sel tumor, maka dia bisa kita sebut sebagai high proliferation. Kalau dia tertampilnya kurang dari 20%, maka dia adalah low proliferation. Semakin dia high proliferation, artinya dia tumornya sangat agresif. Ini juga marker-marker yang lainnya nanti boleh dibaca sendiri ya. Ini juga. Nah, molekular patogenesis. Ya, jadi ini sel-sel yang asal sel dari kanker paru itu sebenarnya belum diketahui secara pasti, tapi kalau untuk adenosea disebutkan ada tipe 2, sel epitel tipe 2, yaitu sel-sel yang menghasilkan apa tadi? Surfaktan ya. Menghasilkan surfaktan. Itu dia berasal dari sana. Kalau dia sel small cell, dia berasal dari sel-sel neuroendokrin yang ada di paru. Nah, kemudian pada lung cancer ini, pada sel-sel di kanker paru ini, biasanya terdapat berbagai kelainan kromosom. Apakah itu dia mutasi, amplifikasi, insersi, delesi, dan translokasi. Ya, yang pertama sekali di onkogen yang ditemukan adalah MIC family. Nah, ini ada namanya pemeriksaan molekular EGFR. Ya.
EGFR ini dia sangat penting ya, sangat penting diketahui pada tumor paru karena ini berhubungan dengan terapi. Andai kata EGFR-nya positif, maka pasien tadi boleh mendapatkan terapi anti EGFR yang kita sebut sebagai tyrosine kinase inhibitor atau TKI. EGFR ini dia biasanya terekspresi pada adenokarsinoma dan adenosquamous karsinoma. Dia jarang diekspresikan pada large cell dan squamous cell karsinoma, ya. Nah, kemudian dia berhubungan dengan behavior yang agresif, ya. Dan dia nanti kalau dia sudah positif, maka pasien tadi boleh mendapatkan terapi tyrosine kinase inhibitor. Ini pathway-nya. Nah, ini disebutkan bahwa 30% orang Asia itu memiliki mutasi EGFR sehingga bisa mendapatkan terapi tyrosine kinase inhibitor. Molekular yang lain, misalnya KRAS, ya, juga pada adenokarsinoma, dia biasanya resisten terhadap TKI, dia prognosis juga jelek. ALK juga begitu, ya. Pada adenokarsinoma biasanya dijumpai pada individu yang lebih muda, pada laki-laki, smoker yang ringan, ya, bahkan tidak pernah merokok, biasanya ada mutasi dari ALK, ya, dia tidak memiliki mutasi EGFR dan KRAS. Nah, itu dia tidak bisa diberikan TKI karena dia tidak ada mutasi EGFR. Nah, ini adalah lesi preinvasif, ya. Jadi untuk menjadi kanker paru itu kan tidak ujuk-ujuk menjadi kanker paru, gitu. Pasti ada lesi preinvasifnya. Membutuhkan waktu belasan sampai puluhan tahun bahkan untuk menjadi suatu kanker paru. Nah, untuk squamous cell carcinoma, lesi pendahulunya itu mungkin adalah displasia dan karsinoma in situ. Kalau untuk adenokarsinoma, lesi pendahulunya adalah atypical adenomatous hyperplasia. Kalau untuk karsinoid tumor atau tumor-tumor neuroendokrin adalah diffuse neuroendocrine hyperplasia. Dan kalau untuk small cell tidak diketahui lesi pendahulunya. Nah, ini dia seperti saya sebutkan tadi, untuk menjadi suatu invasif karsinoma itu membutuhkan waktu yang sangat lama, ya. Mulai dari epitelium, normal epitelium, dia mengalami hiperplasia dulu, kemudian dia mengalami metaplasia, akhirnya mengalami displasia menjadi karsinoma in situ, barulah menjadi invasif. Menjadi invasif tadi sudah saya sebutkan apabila dia sudah menembus membran basal, ya. Ini ada membran basal, ya, membran basal yang kalau dia invasif dia akan dijebol oleh sel-sel tumor ini. Ini sudah SCC nih, tapi karena dia masih intak membran basalnya, belum masuk ke dalam stroma, maka masih disebut sebagai in situ. Ya. Ini juga sama kayak tadi. Izin dok, mic-nya ke mute dok. Iya, ini adalah metastasis kanker paru, ya. Metastasis kanker paru biasanya dia biasanya kan tumor lain ya yang metastasis ke paru, tapi ini kanker paru bisa juga bermetastasis keluar ya, seperti ke regional lymph node. Regional lymph node yang paling sering dijadikan metastasis dari CA paru ini adalah lymph node pada supraklavikula biasanya. Jadi sering itu gini, nanti ada pasien dengan keluhan ada benjolan di supraklavikula. Terus langsung kita akan berpikiran, oh gimana ya paru bapak ini gitu.
kayaknya udah biasa gitu kalau udah ada supraklavikula gitu kan. Kita terus langsung koneknya gini, jangan-jangan Bapak ini punya kanker paru gitu. Nah, ketika kita biopsi ininya, benjolan di supraklavikulanya, ternyata confirm. Ini ada suatu metastasis adenokarsinoma. Setelah dikonfirmasi lagi secara radiologi, ternyata memang benar. Ada kanker paru di sana. Ada massa di dalam parunya gitu. Jadi paling sering dia ke lymph node di supraklavikula. Kemudian dia juga paling sering ke adrenal, ke otak, ke tulang, dan juga ke liver. Nah, ini dia tadi saya di tulang ya, tulang pelvis ya, tulang belakang, ini ke liver, ke otak, ke lymph node, ke adrenal. Nah, ini adalah contoh dari metastasis kanker paru ke otak. Kalau kita lihat ini adalah jaringan otak normal ya. Yang ini yang agak longgar ini dia jaringan otak normal. Nah, kemudian dia disusupi oleh kelenjar-kelenjar seperti ini. Nah, ini adalah tumor paru ya. Tumor paru yang bermetastasis ke otak. Kalau ini adalah matriks tulang ya. Kebetulan ini adalah tulang metatarsal. Tulang metatarsal, di sini ada kelompokan sel-sel adenokarsinoma yang bermetastasis ke tulang. Nah, harus dibedakan dengan tadi saya sebutkan tumor lain yang bermetastasis ke paru. Biasanya itu dia berasal dari payudara, dari prostat, kolorektal, dari ginjal, bahkan melanoma bisa juga bermetastasis ke paru. Ini gambaran CT scan-nya ya, menyatakan bahwa kalau dia tumor yang bermetastasis ke paru, biasanya tidak berupa sel-sel yang soliter, artinya dia enggak satu gitu ya. Membedakan tumor primer dengan tumor sekunder kan begitu ya. Kalau dia tumornya 1 biji aja, kemungkinan itu adalah tumor primer. Tapi kalau kita lihat tumornya seperti ini, multiple ya, masa-masa multiple seperti ini. Nah, ini biasanya adalah gambaran tumor metastasis. Jadi ada tumor dari tempat lain yang bermetastasis ke paru, seperti itu. Nah, ini makroskopisnya. Kalau kita lihat penampang dalam dari paru itu dia banyak ini lesi-lesi yang kecil-kecil seperti ini ya, berkelompok, ya multiple. Nah, ini langsung kita koneknya, ini dia metastasis ini gitu, seperti ini. Gambaran di liver juga seperti ini. Kalau metastasis ke liver kan juga tuh favorit ya, tempat favorit metastasis ya. Itu seperti ini juga, kalau dia metastasis gambarannya pasti akan multiple nodul seperti ini. Ya. Nah, ini adalah kalau kita lihat adalah jaringan parenkim paru nih. Nah, di sini ada gambaran sel tumor. Ternyata itu adalah metastasis dari kolon. Gitu. Nah, ini juga ini ada gambaran alveolus. Ternyata ini ada gambaran kelenjar-kelenjar. Ya. Ternyata itu dari prostat, seperti itu. Ini juga kalau ini ada gambaran parenkim paru, ini ada gambaran tumor yang solid. Nah, sitoplasmanya juga clear ya. Ternyata ini adalah clear cell renal cell carcinoma ya. Ini juga ada seperti ini melanin ya, yang berasal dari sel-sel melanin ya. Ternyata ini melanoma yang sudah bermetastasis ke paru-paru. Ini kan dia parenkim paru nih, alveoli ya kalau kita lihat. Nah, sekitarnya seperti itu. Nah, saya rasa cukup sekian dulu ya mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kanker paru ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Mohon maaf bila banyak gangguan dari tadi, kemudian ada kata-kata saya yang kurang berkenan.
Mohon dimaafkan. Karena ini sudah ada waktu 2 menit lagi, mungkin ada yang mau bertanya enggak? Ya sudah, kalau tidak ada yang mau bertanya, kita sudahi dulu kuliah kita hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafiz, jangan lupa tolong di take foto ya. Sudah Baik, take Dok. foto hari ini? Sudah, Dok. Berapa orang hari ini ininya mahasiswanya? Jadi sempat ada 102 orang, Dok. 102 orang. Sudah di take semua kan? Di cover depan aja sih, Dok. Oh gitu ya. Oke, nanti kirim ke saya ya. Baik, Dok. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter. Sehat selalu dok. Terima kasih banyak dokter. Oke, saya lihat ya.